Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bukti sejarah peradaban Minangkabau. Selama ini para pemerhati dan para peneliti sejarah telah melakukan berbagai penelitian tentang sejarah Minangkabau, namun belum dapat menemukan bukti-bukti otentik yang dapat menguatkan penelitian mereka. Walau telah meneliti berbagai hal, termasuk menhir, bahkan ada daerah yang bernama negeri 1000 menhir. Ada pula penelitian yang dilakukan pada peninggalan goa-goa yang meninggalkan bekas-bekas. Menurut hasil penelitian, ukiran di goa-goa tersebut telah berumur 2000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Namun hal tersebut belum juga dapat menguatkan bukti sejarah. Sesungguhnya kunci utama kekuatan sejarah Minangkabau sangat dekat, namun hal ini belum diketahui para peneliti sejarah itu sendiri. Telah terlalu jauh para peneliti sehingga melempati yang dekat, yang merupakan bukti kuat sebagai sejarah Minangkabau, sehingga bertemu dengan ungkapan atau andaian yang mengatakan jauh tajalang dake talampaui, rendah tasondak, tinggi telempati. Artinya para peneliti sejarah, para pemerhati sejarah telah terlalu jauh melakukan penelitian sehingga meninggalkan hal yang terdekat dengan diri kita sendiri. Sesungguhnya yang menjadi bukti dan kunci utama sejarah peradaban Minangkabau adalah budaya itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu sekilas tentang Tambo, bahwa Tambo merupakan himpunan dari seluruh rumusan. Ketika para ilmuwan sibuk meneliti tentang kejadian alam, di mana saat ini teori yang cukup banyak diterima oleh para ilmuwan, yaitu teori Big Bang, Tambo telah menjelaskan hal itu dengan kajian dan rumusan tertentu. Semoga di lain kesempatan kita dapat membahas lebih rinci 3 materi utama di dalam Tambo tentang kejadian alam dan 1 materi dasar sebagai wujud yang sesungguhnya dengan kajian dan rumus tersendiri. Baiklah, kita kembali kepada tema yang kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu bukti sejarah sebagai peradaban tertua Minangkabau. Untuk menemukan bukti sejarah, memang kita tidak dapat meninggalkan Tambo, karena itu merupakan referensi utama yang diwariskan oleh leluhur dalam bentuk rumusan-rumusan dan hanya bisa diketahui oleh generasi Minangkabau karena dirumuskan sesuai dengan karakter dan kepribadian Minangkabau. Inilah salah satu alasan yang menjadikan Tambo dianggap barang keramat oleh sebagian orang, karena Tambo juga menyimpan seluruh rahasia pengetahuan
sebagaimana teori Big Bang yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Satu kalimat utama telah menggambarkan kejadian alam, sehingga proses kejadian manusia. Kita akan melihat kalimat yang menjelaskan tentang sejarah peradaban Minangkabau itu sendiri, yang di akhir-akhir ini cukup hangat untuk diperbincangkan, sebagaimana penjelasan seorang ilmuwan yang meneliti DNA manusia menyatakan bahwa 65% penduduk dunia berasal dari bangsa Melayu tua. Namun itu tugas ilmuwan meneliti lebih lanjut. Bahkan menurut Profesor Husni Naimar, seorang akademisi India, mengatakan suku tertua di India berasal dari Minangkabau. Untuk lebih jelasnya, kita angkat tuturan Tambo yang menjelaskan hal tersebut. Dalam bahasa daerah, kita bacakan: asal-usul kalau dikaji di dalam si Tambo Lamo, sapih balahan 3 jurai. Sejurai ke benua Ruhum, sejurai ke benua Sinyo, dan sejurai ke pulau Ameh Nangko. Kita coba menelusuri rumusan dalam ungkapan di atas. Maharajo Alif ke benua Ruhum adalah peradaban Babilonia kuno yang berada di tanah Jazirah Arab. Di masa Babilonia kuno ada beberapa peradaban, ada beberapa suku bangsa yang berkembang di kala itu, di antaranya peradaban atau bangsa Akadia yang juga memakai tulisan paku yang sama dengan tulisan leluhur Minangkabau. Selanjutnya Maharajo Dipang yang pergi ke daerah Sinyo. Kata yang dipakai di sini adalah kata Sinyo, bukan Cin. Kalau begitu, di mana daerah Sinyo yang sesungguhnya? Yaitu sebuah daerah atau sebuah perkampungan di India yang dikenal dengan daerah Sindhu saat ini. Dalam kalimat terakhir dijelaskan bahwa belakangan yang ketiga yaitu Datuk Maharajo Dirajo yang sampai ke Pulau Paco. Pulau Paco adalah pulau pecahan karena disebabkan oleh bencana besar yang memisahkan daratan di benua, di mana kata Paco berarti perca atau pecahan. Tiada yang sanggup memisahkan benua hingga menjadi pulau-pulau selain bencana yang sangat besar, sebagaimana gambaran yang digambarkan oleh Plato tentang Atlantis yang tenggelam oleh bencana besar dan air bah yang sangat dahsyat. Dalam kisah para nabi dikisahkan setelah Nabi Adam yang berumur 1000 tahun, kemudian Nabi Ziz alaihissalam, selanjutnya Nabi Idris yang dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga masa itu menjadi masa yang gemilang, hingga tersebut di dalam sejarah tersebut bahwa di masa Nabi Idris ada 80 kota besar yang sangat megah. Kemegahan sering membuat manusia lupa diri, hingga Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai pembawa peringatan. Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan bencana karena keingkaran manusia. Dengan bencana yang sangat dahsyat yang biasa dikenal dengan kiamatnya Nabi Nuh, disinilah diawali peradaban baru, dan disinilah awal kata Pulau Paco itu sendiri, yaitu daratan yang terpisah akibat bencana besar, yaitu Pulau Paco, sebagaimana hasil penelitian Profesor Santos tentang Atlantis yang tenggelam.
Itulah sekilas tentang proses peradaban Minangkabau, dan hal tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran sejarah itu sendiri. Namun yang ditegaskan dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji hal yang paling dekat yang bisa dijadikan bukti sejarah, yaitu peradaban Minangkabau itu sendiri, di mana peradaban tersebut sudah tersusun rapi hingga bisa bertahan hingga hari ini. Sistem sosial, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan lain sebagainya, yang semuanya telah tersusun sangat rapi semenjak Minangkabau itu ada. Untuk bisa menghasilkan sistem peradaban yang sempurna, dibutuhkan proses yang cukup panjang, proses yang cukup lama, melalui berbagai kajian dan penelitian dari segala sisi. Salah satu bukti yang bisa dijadikan bukti yang sangat kuat dalam peradaban Minangkabau, bahwa peradaban Minangkabau adalah peradaban yang sangat maju di zamannya dan hingga hari ini. Di antaranya arsitektur rumah gadang Minangkabau yang unik, yang masih dapat dilihat hingga hari ini, yaitu rumah gadang memakai arsitektur yang sangat kuno namun tidak terbantahkan hingga hari ini. Rumah gadang juga merupakan wujud kesempurnaan dan kemajuan pemikiran, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tentunya kemajuan peradaban Minangkabau. Dan hal ini hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang mengenali dan memiliki karakter dan kepribadian Minangkabau. Itulah sekilas penjelasan tentang bukti sejarah yang banyak dicari selama ini. Semoga generasi Minangkabau dapat memahami dan menemukan jati diri sebagai salah satu tujuan mempelajari sejarah, dan dapat menjadikan motivasi untuk mengembangkan berbagai rumusan pengetahuan yang telah diwariskan, dan dapat mengambil pelajaran dari sejarah untuk menata masa depan yang lebih baik. Setitik jadikan lawi sekapa. Itulah sekilas penjelasan tentang sejarah. Yang menjadi bukti kuat adalah peradaban itu sendiri, peradaban yang tertata rapi, peradaban yang sangat luar biasa, dan ini hanya mampu dipahami dan diteliti oleh generasi Minangkabau itu sendiri. Mudah-mudahan diharapkan generasi Minangkabau menggali lebih dalam tentang warisan budaya yang sangat luhur yang telah diwariskan oleh leluhur Minangkabau dari generasi ke generasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.